kabarnya hari ini Kak Mes? Kak Mesi dulu deh, aku mau nanya Kak Mesi dulu ya adik-adik. Boleh Kak. Kak Mesi hari ini apa kabar? Luar biasa, yes. Nah, sekarang Kak Astrid mau nanya adik-adik. Adik-adik apa kabar nih hari ini? Kayaknya baru 2 yang jawab Kak. Ya ampun, baru 2. Subscriber kita ada berapa sih Kak Mes? Ada, kita kan 11-12 sama Ata. Oh, jumlahnya. Oh udah jumlahnya Iya. udah menyimbangi Atta Halilintar ya. Udah. Kita kena halilintarnya tapi. Iya, jadi sedih kalau cuma 2 yang jawab. No adik-adik Kak Mesi sedih yuk. Jangan buat Kak Mesi sedih ya. Sekarang Kak Astrid tanya lagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, Udah banyak. Kayaknya ada satu rumah itu yang kayaknya jadi kayak konser Kak. Rame banget di rumahnya tuh. Jadi dia udah bisa nyimbangi Atta Halilintar kita Iya, ya. bagus, mantap. Adik-adik pasti kenal banget nih Atta Halilintar ya. Mantap itu lagi rame-ramenya tuh si Ata. Nah adik-adik kita ketemu lagi tapi udah ganti bulan ya Kak Mes. Iya dong. Kemarin kita ketemunya di bulan Maret. Sekarang kita ketemu sudah di bulan April. Udah di minggu kedua. Nah adik-adik kita mau beribadah. Saatnya kita saat teduh. Ambil sikap berdoanya. Sikap yang manis untuk bertemu dengan Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari, menikmati nafas kehidupan, menikmati udara yang segar. Sekarang sudah saatnya kami beribadah kepadamu, kiranya Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat bertumbuh di hati adik-adik, walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kakak ada 3 lagu yang bikin kita semangat. Nah supaya semangat lagi, kita bangkit berdiri, kita gerakin badannya, kita memuji nama Tuhan. Oke, musik. Lagu yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Sambil bertepuk tangan boleh ya Kak Mes? Boleh. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi lebih bersemangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lagu kedua apa Kak Mes? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Siapa? untuk
mau ke sungai. Kita mau ke sungai. Karena kasihnya seperti sungai. Boleh. Masih semangat adik-adik? Wajib semangat Kak. Wajib. Gak apa-apa. Keringetan di pagi hari. Senam sehat di pagi hari. Yes. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Mana suaranya? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. yeay. Senam sehatnya udah ya Kames. Kames sudah keringetan. Sampai keringetan kami sih. Oh, Kames sudah keringetan. Berarti kita sehat ya Kak kalau keringetan ya. Sehat dong. Badannya Itu tandanya, sehat. tandanya kita semua semangat. Dan kuat. Dan kuat. Nah, adik-adik, kita mau baca hukum Taurat yang ketiga. Ayo, siapa yang udah hafal? Pasti udah hafal ya. Kalau kelas besar ya Kames. Pasti harusnya. Kalau kelas kecil nih nanti baca dari bawah. Nanti yang kelas kecil boleh Kak sambil belajar. Ya, sambil belajar. Jadi nanti kalau udah offline nih Kak, kalau Udah hafal semuanya? Udah hafal semua 1 sampai 10. Waduh. Tinggal Kak, aku Kak Betul, gitu. betul, Ya, oke, yuk kita baca ya. Hukum Taurat yang ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi ya, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, jangan mengumpat, jangan memakai guna-guna, jangan berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Nah, ini sering juga sih kayak Kames ya. Ya. Di kehidupan adik-adik, kehidupan kita, kalau kita sering menyalahgunakan nama Tuhan ya. Contohnya tuh seperti yang udah deh, demi Tuhan, demi Allah. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Apalagi kalau bawa-bawa Tuhan di atas namakan kebohongan kita Kak. Iya. Misalnya kita habis berbohong terus ditanya, kamu ngambil ini ya? Demi Tuhan aku enggak. Iya, itu Nah, nggak boleh. Nah, jadi nama Tuhan Allah itu hanya boleh kita gunakan dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa yang utama ya Kak Mes Betul. ya. Jadi adik-adik harus dilakukan ya hukum Taurat, bukan hanya yang sekarang yang ketiga, tapi dari 1 sampai ke 10 ya Kak. Hukum Taurat. Oke, Yuk, selanjutnya Kak. kita mau berdoa. Seperti tadi saat teduh kita ambil sikap berdoanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami meminta ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat. Kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang sudah kami perbuat. Haleluya, amin. Amin. Nah, udah bulan April nih, berarti ayat bulanannya udah ganti kayak bulan Maret ya Kak? Betul. Karena udah ini minggu kedua, minggu pertama pasti udah ditandain nih ayat bulanannya. Terambil dari mana adik-adik?
Iya benar-benar dari Lukas 12 ayat 8. Yuk kita Dibuka baca dulu. sama-sama ya. Dibuka dulu Kak, kali ada yang belum. Oh iya, mungkin minggu lalu nggak gereja, baru gereja minggu ini. Nah, nanti kalau yang udah gereja minggu ini Alkitabnya dikasih tanda. Jadi minggu depan kalau gereja lagi tinggal buka tandanya, cepet kan jadinya. Iya benar, langsung ditandain adik-adik. Jadi buat minggu depan tuh minggu ketiga langsung brek buka. Betul. Ya, nggak nyari-nyari lagi ya. Ya. Yuk kita baca udah pasti dapet lah ini ya. Udah Cepet dapet lah ini mah. Lukas. Ya. Kakak bacain ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Coba Kames diulangin yuk. Sama-sama yuk Kak, kita buka Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah. Yuk kita bernyanyi dari Janjimu Seperti Fajar. Ini kan lagunya agak slow, berarti kita sambil menghayati ya Kak Mes ya. Kali ini boleh duduk kan Kak? Iya boleh duduk, menghayati. Kita mau persiapan mendengarkan khotbah. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita ulang sekali lagi. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar
seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya? Luar biasa ya. Oke, sekarang udah siap belum dengar cerita tentang firman Tuhan? Siapa yang udah siap tunjuk tangannya? Oke, yang udah siap, yuk sekarang semuanya duduk yang manis. Kakinya diturunkan, gak ada lagi kakinya yang diangkat-angkat ke kursi, gak ada lagi yang goyang-goyang, gak ada lagi yang sambil jambak-jambakin rambut adiknya, gak boleh ya. Oke, semuanya sudah siap ya, dengerin firman Tuhan ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini, nama minggunya agak sulit. Quasimodogeniti. Ada yang bisa ngikutin gak? Hah? Iya, artinya setelah kebangkitan Kristus, kan kemarin tuh minggu kemarin ya Paskah ya, kebangkitan Kristus kan. Nah, kita itu terlahir kembali di dalam Tuhan, sehingga kita seperti bayi-bayi yang baru lahir, yang haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Itu artinya ya. Oke, baik. Yuk buka Alkitabnya dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes. Sudah dapat Yohanes? Iya, perjanjian lama, perjanjian baru ya Yohanes ya? Lama atau baru ya? Iya, perjanjian baru dong kakak pendeta ya. Yohanes pasal 20. Jadi angka besarnya 20. Yohanes pasal 20 ayat 24. Ayat 24 sampai dengan 29. Ayat 24 sampai 29. Sudah dapat? Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Udah dapat ya? Oke, good. Sekarang semuanya baca sama-sama yang keras dari tempatnya masing-masing. Kakak pendeta baca yang keras dari gereja, adik-adik baca yang keras dari rumah masing-masing. Oke? Iya, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Oke, itu pembacaan firman Tuhannya. Hari ini aku bawa teman. Siapa ya? Teman yang pertama yang di perut kakak pendeta, Dede bayi. Ya, bentar lagi jumpa sama Dede bayinya kakak pendeta. Oke? Iya. Tapi teman yang suka nemenin aku tuh biasanya waktu kemarin, minggu kemarin siapa ya pas Pasca ya? Ada yang nonton gak? Hah? Siapa? Opung ya? Si Opung, iya. Tapi hari ini bukan si Opung. Kita panggil cucunya si Opung aja ya. Siapa cucunya si Opung? Opunya siapa? Siti Tiur. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Tiur. Yang kenceng dong. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Tiur. Nah, sekarang yang paling kencang. Oke? 1, 2, 3. Tiur. Oke, bentar. Kakak pendetanya panggil Tiur dulu di belakang. Oke? Shalom teman-teman, apa kabarnya? Wah, sama dong. Tiur juga kabarnya luar biasa. Nah, Tiur, seneng gak nih ketemu sama teman-temannya lagi? Seneng banget dong kakak pendeta. Apalagi kemarin aku dapat juara 1 loh. Juara 1 apa Tiur? Juara 1 menghias telur. Menghias telur. Iya kakak pendeta, tapi orang Batak bilangnya telur. Baiklah kalau begitu, suka-sukamu aja Tiur. Terus sudah gitu dapat hadiah apa dong? Aku dapat hadiah. Tahu nggak teman-teman hadiahnya apa? Tahu nggak? Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Kepo deh kalian, kepo. Ya iyalah, kamu tadi yang mau kasih tahu hadiahnya apa. Oh iya, aku lupa kakak pendeta. Hadiahnya itu, hadiah pertama berupa coklat. Wow, enak dong makan coklat ya pas Pasca ya. Iya kakak pendeta, coklatnya berbentuk kelinci lagi, lucu banget deh pokoknya deh. Aku senang banget. Terus udah gitu, hadiah kedua berupa coklat. Wah, coklat juga. Iya kakak pendeta, coklat juga tapi tidak sebesar coklat yang pertama. Dan hadiah ketiga berupa coklat. Wah, coklat lagi. Terus hadiah ketiga kecil gitu coklatnya. Enggak kakak pendeta, beda merek. Yang agak murahan dikit kalau hadiah ketiga. Oh, tapi kan bukan harganya yang kita lihat ya Tiur ya. Iya dong. Terus kamu juara keberapa? Juara keempat kakak pendeta. Wah aku senang. Juara 4. Dapat coklat gak itu? Dapat lah, tapi bukan dari kakak sekolah minggu sih. Dari mama bapakku aku dikasih coklat biar aku gak nangis katanya. Oh kalau gitu mah sama aja dong. Kirain kamu beneran juara 1, 2, 3 gitu. Kakak pendeta, pokoknya nanti tahun depan lihat deh. Aku bakalan juara. Karena tahun depan itu aku rencananya menghias telurnya 1 kilo. Banyak dong. Ya banyak lah kakak pendeta biar menang. Oke deh kalau gitu. Terus hari ini kita mau dengar cerita tentang apa ya Tiur ya? Aku tadi dengar sih kakak pendeta tentang itu muridnya Tuhan Yesus. Muridnya Tuhan Yesus yang bernama siapa ya? Tom and Jerry ya kakak pendeta. Kok Tom and Jerry? Itu mah tokoh kartun Tiur, bukan Tom and Jerry. Coba siapa adik-adik tadi? Pembacaan Alkitabnya?
Thomas tuh. Teman-teman kamu aja dengerin kok di rumah. Oh iya Thomas. Maaf teman-teman aku lupa. Lupa-lupanya. Thomas. Iya. Thomas yang disebut Didimus. Terus Thomasnya kenapa kakak pendeta? Aku tahu. Aku pernah lihat tuh. Di pusat kota Jakarta. Ada Tugu Thomas. Itu bukan Thomas. Itu Monas. Beda lagi Tiur. Aduh pusing deh kakak pendetanya. Oh iya lupa ya. Thomas Mona agak mirip. Jadinya akunya suka lupa. Maaf kakak pendeta. Tapi Thomasnya kenapa ya teman-teman? Nah coba adik-adik ceritain dulu ke Tiur. Ada apa dengan si Thomas? Hah? Iya teman-temannya itu bilang kepada Thomas Tiur. Mereka bilang kalau mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Oh gitu, terus udah gitu Thomasnya bilang apa kakak pendeta? Nah masalahnya ada di sini Tiur. Thomasnya tidak percaya. Thomas bilang, kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang di tangan Yesus yang bekas paku itu. Kalau aku belum mencucukkan tanganku ke lambung yang ditombak itu. Ke lambung Tuhan Yesus yang ditombak itu. Aku gak percaya dia bangkit. Si Thomas ini memang mental kali pun. Pakai gak percaya segala. Masa dia gak percaya Tuhan Yesus bangkit? Aku aja gak ngeliat Tuhan Yesus. Aku percaya loh dia bangkit. Aku aja yang gak pernah lihat mukanya langsung. Aku percaya Tuhan Yesus di sorga dan selalu melindungi dan menemani aku setiap hari. Bodoh kali si Thomas itu ya kakak pendeta. Nah, anak Tuhan gak boleh bilang bodoh dong. Oh iya aku lupa. Maksud aku mental kali si Thomas itu. Mental tuh apa? Ya gitu deh kakak pendeta. Sok-sokan gitu. Sok-sok gak percaya. Oh iya, tapi dia bukan sok-sok gak percaya. Dia emang gak percaya Tiur. Oh gitu. Terus udah gitu gimana kakak pendeta? Nah, setelah Thomas berkata demikian, 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang lagi menemui murid-muridnya. Dan orang pertama yang disapa oleh Tuhan Yesus adalah, aku tahu, Petrus. Yeay. Kok Petrus? Yang tadi yang gak percaya siapa? Thomas kakak pendeta. Terus kenapa jadi Petrus? Oh iya maaf. Maksud aku Thomas yang ditemui oleh Tuhan Yesus gitu kan kakak pendeta. Kakak pendeta jangan marah. Enggak, kakak pendeta gak marah ya. Kakak pendeta cuma bilang Tiur keliru, bukan Petrus, tapi Thomas. Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus bilang, pertama dia bilang kepada semua murid-muridnya, dia bilang, damai sejahtera bagimu. Lalu kemudian kepada Thomas dia berkata, Thomas, kemari, sekarang lihat tanganku ini, cucukkan jarimu. Lihat lambungku yang ditombak ini, bekas ditombak, cucukkan jarimu. Dan setelah Thomas mencucukkan jarinya, bolong tangannya Tuhan Yesus. Betul ini Yesus yang disalib. Thomas bilang, ya Tuhanku, Allahku. Dan dia percaya. Nah kakak pendeta, akhirnya Thomas percaya juga. Emang dasar nih si Thomas. Payah dia. Masa harus ngeliat dulu baru percaya? Nah makanya Tuhan Yesus bilang ke Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Contohnya aku kakak pendeta. Aku tidak melihat luka di tangan Yesus. Aku tidak melihat lambung Tuhan Yesus yang koyak karena tombaknya para prajurit Romawi. Tapi aku percaya
Yesusku sudah bangkit, Yesusku sudah menang, dan Tuhan Yesus ada di sorga untuk menjaga aku. Yeay! Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jangan seperti Thomas yang harus lihat dulu baru percaya. Kita itu anak-anak Tuhan, walaupun kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus rupanya seperti apa. Apa tangannya beneran bolong apa enggak? Lambungnya beneran bolong apa enggak? Tapi kita percaya Yesus sudah bangkit, sudah menang, dan sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Ada di mana coba Tiur? Ada di sorga dong kakak pendeta. Betul ya, ada di sorga. Ngapain dia di sorga? Itulah kakak pendeta. Tuhan Yesus tuh di sorga untuk menemani anak-anaknya seperti aku, seperti teman-teman, melindungi kita semua, memberikan kesehatan, dan juga untuk menemani kita setiap saat. Gitu kakak pendeta. Bagus. 100 buat Tiur. Yeay, kalau gitu aku menang lomba tanya jawab Alkitab aja kakak pendeta ya. Nah, besok kalau cerdas cermat Alkitab kamu ikut daftar aja, mana tahu menang ya. Oke deh kakak pendeta. Nah, jadi itu firman Tuhan hari ini berpesan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nggak pernah lihat Tuhan Yesusnya seperti apa, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan selalu menemani kita semua. Kakak pendeta, apa Tiur? Kalau gitu, ya Tiur udah ngerti. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan selalu bersama dengan kita. Kakak pendeta, aku izin dong. Izin ngapain? Izin aku mau pulang duluan, aku lupa tadi coklat aku belum ditaruh di kulkas, takutnya dia lumer gitu kakak pendeta. Aku pulang duluan ya kakak pendeta. Oh, ya udah kalau gitu. Pokoknya ingat ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke deh, sampai jumpa teman-teman. Nah, adik-adik, sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya ya. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang, dan sekarang Dia menjaga kita dari sorga mulia. Oke? Iya. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk, sikap doanya mana nih kakak pendeta, lihat nih. Dari gedung gereja nih. Coba satu-satu nih. Melalui YouTube Sekolah Minggu, coba aku lihat dulu. Iya, sikap doanya yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita tentang Thomas yang kami dengar pada hari ini. Berbahagialah Thomas karena dia percaya setelah mencucukkan jari dan tangannya ke tangan dan lambung Tuhan Yesus yang berlobang paku. Namun Tuhan bilang, lebih berbahagia lagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak pernah melihat luka-luka itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami memang mati untuk menebus dosa kami. Tuhan kami sudah bangkit dan menang mengalahkan dosa dan maut. Dan sekarang Tuhan kami ada di sorga untuk menjaga kami anak-anak kesayangannya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang percaya walaupun kami tidak melihat. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu, memberikan kesehatan, kepintaran dalam studi, sehingga mereka semua boleh berprestasi di sekolahnya masing-masing. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya, Tuhan sembuhkan dia. Dan Tuhan berkati juga
Orang tua kami, mama dan papa yang kami sayangi, berikan panjang umur, kesehatan, dan berkati pekerjaan mereka. Berkati juga para pelayan Tuhan, kakak abang sekolah minggu yang setiap minggu berjerih lelah untuk mengajar kami dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, sekarang waktunya persembahan. Silakan kakak abang. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah minggu ini. Kita mau mempersembahkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bisa melalui scan barcode yang ada di bawah ini. Bisa juga melalui langsung ke rekening ya Kak Mes. Bisa. Atau bisa juga melalui Sintua Week-nya masing-masing. Bisa, Kak. Oke, yuk kita nyanyi lagi dengan semangat. Kita nyanyi, kita harus membawa berita. Oke adik-adik, persembahannya sudah? Iya, nanti persembahannya boleh titip mama papa, disetorkan langsung ke rekening gereja atau dititip ke Opung Sintua, oke? Iya, baik. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, semuanya bangkit berdiri, siap gerak. Sikapnya yang tegap, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, kita bernyanyi. Karuniamu
jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Kames, kita sudah selesai ibadah minggu ini. Wah. Ada warta, Kames? Kayaknya warta masih sama deh Kak, kayak minggu-minggu yang sebelumnya. Oke, yang pertama prokes 5M. Ya. Terus tetapkan di dalam diri kita protokol kesehatan. Oke. Lalu? Yang berikutnya biasa sih sosmed ya. Yes, habis itu Sosmed Facebook sama IG ya, IG sekolah minggu. habis sekolah minggu ini jangan langsung selesai adik-adik, laptopnya jangan langsung ditutup, handphonenya jangan langsung dimatiin, karena lanjut. Oh, classroom. Masuk classroom. Classroom sama kreativitas ya Kak ya. Jadi buat adik-adik yang Batita sampai kelas 1 sampai Batita ya, kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 sampai Batita menurun, itu kerjaan kreativitas Kak. Ya. Lalu kelas 3 sampai kelas 6 masuk classroom. Masuk classroom. Adik-adik makin minggu-minggu sebelum-sebelumnya tuh kalau kita lihat ya Kak, sedikit adik-adiknya yang Iya. join classroom. Jadi Kak, ada update yang terbaru sih Kak untuk kreativitas. Apa, Kak? Kalau kreativitas itu kelas kecil. Oh, Jadi dari Batita, Balita 1, Balita 2. Oh. Gitu. Jadi Batita, TKA sama TKB. Oh, jadi kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 Classroom. sudah ikut classroom. Iya betul. Oke, Jadi oke. kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 join di Zoom Classroom. Linknya udah ada tuh, disebarluaskan di mana-mana deh. Iya, pokoknya Adik-adik coba dong ramein classroomnya. Makin Iya. kemarin jumlah anak-anaknya yang ikut tuh paling cuman 20, 40. iya jarang sih Jauh Kak. banget dari jumlah anak-anak sekolah minggu. Iya, karena biasanya kita kalau setiap yang offline nih anak sekolah minggu tuh kalau kelas Bisa satu- sampai 700. Iya, tapi kalau join classroom 10%-nya aja deh. Aduh. Puji Tuhan ya Kak Nggak ya. nyampe, 10%-nya aja nggak nyampe Kak. Iya, nah adik-adik yuk mama papa nih terutama bagi adik-adik yang mungkin yang nggak ngerti pakai Zoom ya kan, mama papanya nih tolong Iya. dong dijoinin di classroom. Jadi abis ibadah langsung join classroom. Mudah banget Kak caranya, tinggal diklik link yang sudah dibagikan di grup, di sosmed itu tinggal diklik sama Inang, langsung masuk ke dalam. Nanti kakak abangnya pasti langsung terima adik-adik. Iya. Jangan khawatir, Zoom-nya bisa mencapai 1000 orang, Iya. jadi pasti bisa ketampung semuanya. Nah nanti yang kreativitas nih, yang kelas kecil, adik-adik itu bisa nih ngirim video kreativitasnya ke WA grup masing-masing. Betul. Nanti dibikin lagi di sosmednya sekolah minggu. Betul, Jadi betul. viral deh, siapa yang mau viral nih adik-adik kelas kecilnya. Iya, jadi kakak-kakak abangnya sudah berkreativitas, sudah mencoba yang terbaik di zaman pandemi, adik-adiknya juga harus
mencoba membantu saling kerja sama ya Kak, antara anak sekolah minggu sama guru sekolah minggunya. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Bye. Nah, gambar ini perumpamaan tangan Tuhan Yesus yang dicucukkan jari oleh Simon. Seperti ini. Nah, untuk adik-adik yang sudah besar, gambar tangannya bisa digunting. Nah, kita gunting mengikuti garis tepi luarnya ya. Yuk, kita gunting. Nah, adik-adik setelah digunting, adik-adik bisa menempelkan double tip atau selotip di belakangnya ya. Terus kalau sudah ditempel, kita buka. Bisa minta bantuan papa mamahnya untuk menselotip dan juga untuk membukanya. Setelah itu, adik-adik cari tongkat di rumah atau kayu. Nah, kita tempel dari sini. Jadi nanti seperti lengannya adik-adik. Nih, seperti lengannya. Lengan tangan Tuhan Yesus ceritanya adik-adik. Nah, lengannya itu, lihat adik-adik. Nah, lengannya seperti bolong adik-adik. Nah, jadi Thomas percaya bahwa Tuhan telah bangkit setelah mencocokkan jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Selamat hari Minggu.